Cerita dengan menampilkan para gadis sekolahan yang berteriak histeris ketika melihat idolanya. Dan ternyata mereka satu sekolah dengan idola mereka. Selamat datang di sekolah impian setiap penggemar. Tempat di mana pergi ke sekolah bukan untuk mencari ilmu, melainkan untuk ngefans idol dari jarak dekat. Namun sebelum sampai pada cahaya gemerlap ketenaran, mari kita bertemu dengan sisial kita, Choi Bong Hui. Saat orang lain sibuk berdandan heboh untuk menyambut idol, gadis ini masih menghirup oksigen, lari mengejar absen karena ancaman dari geng cewek, bahwa kalau telat harus bersih-bersih toilet seminggu. Dengan kecepatan kilat, akhirnya Bong Hui berhasil check-in kelas di detik terakhir. Selamat dari hukuman, dia masih sempat merapikan penampilan. Baru saja menyisir rambut, malah sorotan hari ini resmi muncul. Seluruh koridor heboh menyambut kedatangan Lee Paran, leader boy band terkenal yaitu Summer Boys. Sudah 36 hari si pria milik nasional ini baru mau masuk sekolah lagi, jadi tak perlu ditanya. Para cewek langsung lemas melihat visual luar biasa dan senyuman mematikan itu. Tentu saja dua sahabat Bong Hui, para fans garis keras, juga berteriak histeris kegirangan. Namun di tengah lautan fangirl yang terbuai tanpa jalan keluar, tetap ada satu orang luar yang berani melawan arus, yaitu Bong Hui. Saat seluruh kelas heboh minta foto bareng, si cewek malah bersikap cuek dan tegas berkata, "Paran mana selevel sama opa-opa gua." Ternyata Bong Hui adalah fans berat grup rival Forik. Satu sisi fans Summer Boys, satu sisi fans Forik. Diprediksi perang bintang akan segera pecah di kelas ini. Cerita semakin seru saat guru masuk dan memotong perdebatan. Tidak hanya mengingatkan Paran soal bolos sekolah, guru juga membawa pengumuman penting tentang studi wisata Natal yang akan datang. Dan disinilah semua masalah mulai. Jadi guru sudah menyiapkan hadiah-hadiah rahasia untuk murid-murid. Semua akan ikut permainan dan menjadi malaikat pelindung temannya selama seminggu. Saat pelajaran bahasa Jepang berikutnya berlangsung, tiba-tiba Paran minta izin masuk kelas. Meski dia tidak terdaftar di pelajaran ini, aksinya membuat seluruh kelas terkejut. Berkat bujukan teman-teman, akhirnya guru mengizinkan dia duduk di kelas. Paran langsung memilih duduk di sebelah Bong Hui. Dia heran kenapa cewek ini pura-pura tidak mengenalnya. Ternyata Bong Hui dan Paran sudah berteman akrab sejak kecil. Tapi karena takut fans Paran mengganggu, dia harus pura-pura tidak kenal. Saat guru lengah, Paran sempat menggoda alis Bong Hui sampai dia tak berdaya. Dia pun memperingatkan Paran agar bersikap seolah mereka tidak saling kenal. Saat istirahat, Paran kembali dikerubungi fans fanatik. Untung ketua kelas bilang guru ingin bertemu Paran, sehingga dia bisa lolos dari kerumunan itu. Keluar kelas, dia mengira ketua kelas adalah malaikat pelindungnya. Jadi dia memberi permen sebagai ucapan terima kasih. Ketua kelas mengingatkan akan ada studi wisata penting dan ingin Paran ikut, karena itu perjalanan terakhir masa sekolah. Saat naik mobil pulang ke agensi, Paran bilang ke manajer ingin latihan menari selesai lebih cepat dari biasanya. Manajer curiga, apa dia sedang suka seseorang di sekolah sampai buru-buru begitu? Tapi Paran hanya menjawab samar, dia suka sekolah dan juga pantai. Sementara itu di sekolah, para siswi masih heboh membicarakan Paran dan Summer Boys. Mereka saling bercerita tentang seorang gadis misterius bernama Chokobong yang pernah menyelamatkan Paran saat konser. Tapi Bong Hui tampak tidak peduli dengan cerita itu karena dia dikenal sebagai fans Forik. Sementara di sekolah sedang diputar lagu Summer Boys dengan kisah cinta pertama yang disambut hangat semua orang. Saat itu Bong Hui sedang mengangkat barang berat tanpa sengaja menabrak Paran. Dia dengan lembut bertanya ke Bong Hui di mana tempat menaruh barang dan langsung membantu membawanya. Adegan ini membuat para penggemar di kelas tak percaya dengan mata mereka. Saat dia masih bingung, Sana datang mengingatkan bahwa mereka adalah fans setia Forik. Sana mengingatkan agar dia jangan lupa mempromosikan grup idol favorit mereka. Saat makan siang, teman-teman Bong Hui masih membahas Paran yang membantu dia, tapi dia pura-pura tidak peduli. Mereka mengira hatinya sangat kuat sehingga bisa tetap biasa saja di depan pesona sang idol. Tiba-tiba Bong Hui menoleh dan melihat Paran menatapnya tajam.
Tatapan itu membuat dia tersedak nasi karena merasa bersalah atas kebohongannya tadi. Melihat itu, Paran tanpa ragu meletakkan kaleng minumannya di meja Bong Hui, membuat semua orang terkejut. Seluruh kantin bersorak, membuat dia makin malu dan wajahnya memerah. Sahabatnya mengira dia sedang dalam proses menjadi fans Summer Boys. Karena harus mengikuti jadwal kerja, Paran minta izin guru untuk pulang lebih awal. Sebelum pergi, dia sempat menatap Bong Hui dan tersenyum penuh makna. Saat Bong Hui sedang menunduk minum di keran, tiba-tiba Paran muncul di depannya. 4 mata saling menatap dalam keheningan. Bong Hui bertanya apakah dia malaikat pelindungnya. Paran menjawab santai, bukan. Dia pun berkata, jangan lakukan hal-hal yang menarik perhatian seperti di kantin tadi. Dia menegaskan tidak mau jadi pusat perhatian dan gosip. Paran bilang dia sangat ingin ikut studi wisata bersama kelas, tapi Bong Hui malah menggoda dia penakut. Saat pelajaran malam, Bong Hui melamun mengingat momen indah bersama Paran. Sementara Sana sibuk voting untuk grup idol favoritnya. Tapi hasilnya, Summer Boys menang telak. Sana kecewa dan bertanya ke Bong Hui apakah sudah voting. Dia mengira Bong Hui belum voting dan ingin memeriksa ponselnya. Bong Hui bereaksi keras, membuat Sana mulai curiga dia sudah pindah fandom. Bong Hui tidak mau berdebat, tapi Sana yakin dia sudah jadi fans Summer Boys. Sana mengejek Summer Boys yang berasal dari agensi kecil tidak mungkin sukses. Dia juga menyindir Paran yang katanya cuma tinggi dan dandan tebal, tidak ada yang istimewa. Tak disangka Bong Hui membalas dan membela Paran, sahabat lamanya. Aksinya membuat teman-temannya terkejut, bertanya-tanya kenapa dia tahu banyak tentang Paran. Akhirnya dia harus membawa 3 sahabatnya ke loker pribadi di luar kelas yang ditempeli poster Forik untuk mengelabui. Tapi saat dibuka, mereka tak percaya melihat loker penuh foto dan souvenir Summer Boys. 3 sahabatnya langsung menginterogasi kenapa dia menyembunyikan hal sebesar ini. Tak berdaya, dia akhirnya mengaku semuanya. Ternyata dia dan Paran sudah saling kenal sejak kecil. Saat keluarga Paran pindah ke apartemen, dia selalu melindungi Paran dari anak-anak lain. Bahkan soal latihan menari, dia yang mengajari Paran langkah dasar pertama. Semua orang tidak percaya ini nyata. Bong Hui meminta mereka merahasiakan semuanya. Jangan sampai Paran tahu dia fansnya. 3 sahabat setuju, tapi dengan syarat. Mereka ingin souvenir idol miliknya. Meski berat hati, dia tetap mengangguk setuju. Sementara itu, Paran latihan menari tanpa henti di studio. Manajer juga terkejut dengan kerja kerasnya. Paran bilang ke manajer ingin naik kapal bersama teman-teman di studi wisata nanti. 4 cewek geng Bong Hui sedang menikmati suasana di pulau. Tiba-tiba dapat kabar baru. Bisa jadi studi wisata dibatalkan karena ramalan hujan besok 30%. Mereka panik dan berdoa agar tidak hujan karena sudah lama menantikan perjalanan ini. Meski manajer mengancam studi wisata ini menakutkan dan melelahkan, tetap tidak bisa menghentikan tekad Paran. Sayangnya, hujan deras turun, sehingga semua siswa gagal pergi. Melihat Paran sedih, Bong Hui mendekat untuk menghibur. Dia khawatir karena Paran tampak lelah dan letih. Paran curhat bahwa dia merasa sulit harus selalu tersenyum palsu dan tampak bersemangat di depan publik meski hatinya tidak bahagia. Karena itu, Bong Hui menceritakan kisah seorang gadis. Dia seorang Kristen taat. Harus menari seksi dan menyanyikan lagu berani sangat berat baginya. Dia mengatasinya dengan menciptakan alter ego penyanyi liar. Itu karakter lain dari dirinya sendiri. Dengan begitu, dia bisa melindungi jati dirinya. Tiba-tiba Paran bilang berharap Bong Hui tidak berubah. Dia ingin Bong Hui tetap di sisinya seperti sekarang. Hal ini membuat Bong Hui terkejut dan menghindari tatapan Paran. Saat hendak pergi, Paran bilang dia baru saja diundang ikut acara kencan virtual. Dia ingin minta pendapat Bong Hui, apakah harus ikut atau tidak. Pertanyaan Paran membuat Bong Hui bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Saat Bong Hui dan 2 sahabatnya sedang belajar kelompok, Mi Jin tak sengaja melihat rumor kencan Paran di media sosial. Berbagai kata kunci dan artikel soal ini bermunculan. Banyak komentar negatif dan banyak yang mengaku keluar dari fandom. Hal ini membuat semua orang panik, termasuk Paran sendiri.
Dia bilang ke manajer bahwa dia hanya menyapa lawan jenis itu dan berharap agensi segera klarifikasi. Meski ingin membantu, manajer bilang harus menunggu keputusan kantor. Dia juga mengabari Paran bahwa dia tidak boleh beraktivitas dalam waktu lama. Paran mungkin harus pindah sekolah atau cuti agar terhindar dari badai opini publik. Tiba-tiba Bong Hui dapat pesan dari ibunya dan tahu ibu Paran juga sangat khawatir. Bong Hui langsung meninggalkan teman-temannya untuk mencari Paran. Saat itu Paran sedang sendirian main capit boneka. Bong Hui diam-diam muncul mengejutkan dia. Mereka bermain bersama dengan gembira. Setelah tahu rumor kencan itu palsu, Bong Hui sangat lega. Paran sadar dia cemburu lalu menggoda hingga wajahnya merah padam. Tiba-tiba Paran melihat orang asing datang. Dia menarik Bong Hui ke pantai untuk bersembunyi. Di bawah langit malam penuh kembang api, mereka tetap bergandengan tangan dan mengenang masa indah bersama. Bong Hui bilang ke Paran bahwa fandom tampaknya percaya rumor kencan itu benar. Paran bilang dia ingin Bong Hui jadi fansnya karena tahu dia tidak akan pernah berubah hati. Dia lanjut bilang ingin Bong Hui jadi fans setianya sendiri. Tapi Bong Hui lagi-lagi pura-pura cuek. Kembali ke meja belajar, Bong Hui masih memikirkan kata-kata tulus Paran. Dia terus mencari dan membaca artikel tentang rumor kencan itu di internet. Dia menemukan semua artikel dan foto Paran penuh komentar jahat dari fans Forik. Lebih jauh lagi, dia menyadari semua foto kencan itu hasil editan palsu. Setelah beberapa langkah teknologi, dia mempublikasikan bukti bahwa fans rival telah mengedit wajah Paran di foto kencan. Kata kunci Paran polos langsung naik ke puncak trending. Kini dia baru bisa tersenyum lagi. Rumor Paran terbukti palsu membuat fans Summer Boy sangat bahagia dan saling menyebarkan kabar bahwa kali ini Chocobong kembali menyelamatkan Paran. Semua orang sangat penasaran dengan identitas gadis ini tapi tidak ada info pasti. Paran ke kelas mencari Bong Hui tapi tidak menemukannya. Dia lalu ke loker pribadi menunggu Bong Hui. Mendengar kabar ini dari teman, Bong Hui buru-buru lari ke Paran untuk mencegah dia membuka rahasia di loker. Saat itu Paran mulai penasaran dengan loker misterius Bong Hui. Dia hendak menggoda, tapi Bong Hui tiba-tiba jatuh ke pelukannya. 4 mata saling menatap dekat. Bong Hui buru-buru mendorong dia karena malu. Paran bilang dia datang untuk memberi hadiah ulang tahun. Dia bilang tidak bisa kembali tahun ini karena harus kerja di luar negeri. Dia juga mengabari akan keluar dari sekolah. Bong Hui belum tahu harus berkata apa atas kabar mendadak ini. Dia khawatir Paran akan kehilangan fans yang mencintainya. Dia bilang idol adalah cinta pertama para fans. Lalu dia tanpa sadar bertanya, siapa cinta pertama Paran? Tiba-tiba Paran mendekat, Bong Hui gugup dan bilang tidak mau tahu lagi. Di lorong, Bong Hui masih malu. Paran kecewa dan pergi. Meski dipanggil, dia tidak menoleh. Bong Hui masuk kelas dan membuka hadiah ulang tahunnya. Ternyata Paran sudah menyiapkan hadiah ini sejak lama. Dia sangat senang menerima hadiah bermakna itu. Di dalamnya juga ada laporan tentang cinta pertama Paran. Dia membuka satu persatu. Di situ Paran mengungkapkan perasaan tulusnya. Dia menulis bahwa Bong Hui adalah satu-satunya cinta pertamanya. Mereka punya banyak kenangan indah sejak kecil. Dia berharap Bong Hui mau jadi pacarnya. Saat itu dia dapat notifikasi Paran mengunggah video ucapan terima kasih di internet. Ternyata dia adalah Chocobong yang selama ini jadi perbincangan. Dia selalu diam-diam melindungi Paran selama ini. Paran bersiap ke bandara untuk ke luar negeri, tapi dia masih ingin bertemu Bong Hui sekali lagi. Manajer yang memahami dia mengingatkan agar cepat bertemu supaya tidak ketinggalan pesawat. Di sekolah, semua orang sedih mendengar idol mereka keluar sekolah. Bong Hui tidak mau menerima akhir seperti ini. Dia berdiri dan buru-buru mencari Paran, membuat teman-teman sekelas terkejut. Untung dia berhasil mengejar Paran tepat sebelum dia pergi. Dengan bantuan 2 sahabat, Bong Hui akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya pada Paran. Paran pun tersenyum bahagia karena akhirnya Bong Hui mengakui sebagai fansnya. Dan lebih spesial lagi, dia adalah Chocobong legendaris. Di sisi lain, sekolah ini juga menyimpan kisah mengharukan tentang Kang Hana, siswi yang selalu berusaha menyembunyikan ibunya yang mengalami keterbelakangan mental.
Hana tinggal bersama ibunya di rumah kecil sederhana. Meski hidup susah, dia selalu jadi murid terbaik dan disayang guru serta teman. Namun, kesempurnaan itu juga membuatnya jadi sasaran iri beberapa orang. Saat ujian yang menegangkan, ketika guru mengumumkan waktu habis, Hana tetap menulis beberapa kata lagi. Teman sekelasnya, Nayun, sengaja menabrak dan merebut kertas ujian. Meski sangat marah, Hana tak berdaya. Setelah ujian, guru memanggil mereka berdua untuk bicara. Karena Hana melanggar aturan dengan memakai pensil, ujiannya tidak diterima. Nayun sangat puas melihat lawannya gagal, bahkan mengejek latar belakang Hana, hingga konflik memuncak dan mereka dipanggil ke ruang guru. Meski kecewa pada dua murid teladan, guru tetap menasihati dan meminta mereka berdamai. Namun, bagi Hana yang ambisius, kompromi bukan pilihan mudah. Untuk meredakan situasi dan memberi peluang, guru menawarkan Hana jadi pemandu siswa pertukaran Jepang bernama Hikari. Demi beasiswa, Hana langsung setuju tanpa tahu bahwa cowok ini akan membawa warna baru dalam hidupnya. Hikari adalah cowok tampan yang duduk di sebelah Hana. Dia antusias mengajak Hikari keliling sekolah, mengawasi setiap gerak-geriknya. Setelah lelah, Hana menyerahkan tugas ke wakil kelas untuk istirahat. Berkat sifat terbuka Hikari, jarak di antara mereka perlahan hilang. Malam itu, Hikari sendirian ke pantai Sampo sesuai petunjuk Hana. Saat asyik telepon dengan sahabat di Jepang, dia tak sengaja menabrak wanita paruh baya hingga barangnya jatuh ke pasir. Dia buru-buru minta maaf dan berjanji akan mencari barang itu. Saat itu, Hana sedang belajar di rumah. Tiba-tiba dapat telepon, dia panik mencari ibunya. Ternyata wanita di pantai itu adalah ibu Hana. Ibunya berdiri di tempat karena menyesal kehilangan koin keberuntungannya, membuat pedagang sekitar bingung. Saat Hana tiba, Hikari baru sadar kebenarannya. Hana buru-buru menarik ibunya, memarahi karena membeli jepit rambut padahal dia tidak suka. Meski kurang waras, kasih sayang ibu tak terbatas. Dengan haru berkata karena tak punya uang, dia tak bisa beli yang lebih bagus tapi sudah berusaha membelikan hadiah. Hana mengerti perasaan ibunya, dia sedih dan meminta ibunya jangan keluyuran lagi karena takut dipandang rendah orang lain. Mendengar itu, ibunya menangis, menegaskan dia adalah ibu Hana, bukan penyandang disabilitas yang dibuang. Hana memeluk ibunya dengan pilu, merasa sangat tak berdaya menghadapi nasib. Pagi berikutnya, gosip kejam menyebar di sekolah. Nayun dan gengnya membicarakan foto Hana memeluk pria asing tadi malam. Mereka menyebarkan gosip bahwa dia diam-diam pacaran dengan om-om dan cewek nakal. Mendengar hinaan itu, Hikari langsung membela. Saat itu Hana masuk. Karena takut rahasia ibunya terbongkar, dia mengaku pacaran dengan pria tua dan mengancam akan melapor ke sekolah jika foto tidak dihapus. Setelah itu dia meminta Hikari merahasiakan soal ibunya. Hikari setuju, tapi dengan satu syarat kecil, menemaninya ke pantai mencari koin keberuntungan ibunya yang hilang. Hana menganggap ini mustahil, tapi dia tidak tahu itu adalah target ke-10 dalam daftar hal yang ingin Hikari lakukan di Korea. Saat Hana tenggelam dalam kenangan sedih, Hikari bersorak karena menemukan koin itu. Ketekunan cowok asing ini membuat Hana terkejut dan terharu. Ibunya juga menyarankan agar dia menghargai teman baik ini. Karena ingin foto bareng idol, Hikari minta Nayun memotret mereka. Hana tanpa sengaja melihat mereka akrab, entah kenapa dia merasa cemburu. Nayun mengajak Hikari liburan, tapi Hikari ingin pergi dengan Hana, membuatnya terkejut. Dia buru-buru setuju, takut Hikari berubah pikiran pergi dengan Nayun. Melihat itu, Nayun kesal dan berharap Hana gagal ujian karena sibuk pacaran. Di lokasi syuting, Hana dan Hikari benar-benar menikmati waktu bersama. Di mata Hikari, Hana adalah gadis tangguh luar dalam. Mereka menulis harapan di gembok cinta dan menggantung di menara. Hana bercerita ingin jadi dokter hebat agar bisa melindungi ibunya dari hinaan orang. Hikari memuji dia sekuat Wonder Woman. Hana juga menceritakan kisah koin keberuntungan, benda takdir yang mempertemukan ayah dan ibunya. Benih cinta mulai tumbuh di hati Hana. Malam itu dia tak bisa fokus belajar karena bayangan Hikari terus muncul.
Bahkan dia melihat guru seperti Hikari. Pagi harinya, Hana mengubah gaya, melepas rambutnya lembut, membuat ibunya terkejut dan memuji. Melihat langit akan hujan, ibu Hana buru-buru membawa payung mengejar dan memberikannya pada putrinya. Hana menerima payung lalu menyuruh ibunya segera pulang. Kebetulan, saat itu majikan ibu Hana lewat dan menawarkan tumpangan. Orang yang duduk di kursi penumpang ada Nayun. Dia dengan cepat memotret momen itu. Nayun terkejut mengetahui kebenaran. Rival yang selalu berada di puncak ranking ternyata adalah putri dari pembantu rumah tangganya sendiri. Setelah mengetahui hal itu, ibu Nayun langsung memarahi putrinya. Ia tak lupa membandingkan Nayun dengan kakak perempuannya yang pintar, membuat Nayun semakin kesal. Keesokan harinya, Nayun melihat Hana yang hari itu mengurai rambutnya dengan gaya berbeda. Lalu memuji Hana terlihat sangat cantik. Hikari memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan Hana sebuah jimat keberuntungan. Ia berharap Hana bisa meraih apa yang diinginkan dan mengundangnya untuk datang ke Jepang mengunjunginya. Hana dengan senang hati mengangguk setuju. Di sisi Nayun, ia tidak terima dirinya kalah dari Hana. Jadi saat sampai di kelas, ia menyebarkan rumor tentang ibu Hana. Ia menuduh Hana bersikap palsu karena mengaku punya pacar yang lebih tua. Hana masuk kelas dan merasa sangat lelah karena mereka selalu mencari masalah dengannya. Tanpa ragu, Nayun berdiri dan mengungkapkan bahwa ia telah berbohong soal ibunya yang disebut sebagai pacar. Nayun dengan suara keras mengatakan bahwa ibu Hana adalah orang yang tidak normal dan Hana malu dengan asal-usulnya. Mereka menunggu Hana dipermalukan di depan seluruh kelas. Saat Hana tidak tahu harus berkata apa untuk membela diri, Hikari datang. Dengan tegas, Hikari mengaku bahwa dialah pacar Hana. Pernyataan ini membuat Nayun tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun, Hana yang terlalu ketakutan dan sangat tertekan akhirnya tidak kuat berdiri dan pingsan. Hana didiagnosis pingsan karena gangguan saraf vagus. Melihat ibunya menangis khawatir di samping tempat tidur, Hana tetap berusaha kuat dan menenangkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja. Ia berharap ibunya tidak terlalu khawatir. Di kelas, semua orang sedang ramai membicarakan kejadian yang menimpa Hana. Nayun tidak percaya bahwa Hana dan Hikari benar-benar berpacaran. Ia menganggap Hana adalah orang yang egois, lalu memperingatkan Hikari bahwa jika berpacaran dengan Hana, Hikari akan dirugikan. Ia berharap Hikari mempertimbangkan kembali hubungan itu. Saat itu, seorang teman benar-benar tidak tahan lagi mendengar kata-kata kasar itu. Ia menegur Nayun yang selalu mencampuri urusan pribadi Hana dan selalu mengungkit hal-hal yang ingin Hana sembunyikan. Nayun merasa dirinya tidak salah. Ia membalas bahwa justru Hana yang selalu merasa malu dengan ibunya. Ia menganggap dirinya hanya membantu Hana menyadari kenyataan pahit itu. Teman-teman di kelas benar-benar kehabisan kata-kata atas sikap keras kepala dan kejam Nayun. Hana sudah 4 hari tidak masuk sekolah dan teman-temannya benar-benar merindukannya. Namun mereka tidak tahu harus bagaimana untuk menghubungi Hana, karena takut jika mereka datang menjenguk, Hana akan merasa malu dan tertekan. Tapi mereka juga tidak bisa membiarkan Hana menanggung semuanya sendirian. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim pesan penyemangat untuknya. Setelah beberapa hari tidak bertemu, Hikari datang ke perpustakaan untuk mencari Hana. Duduk berhadapan dengan Hana, Hikari diam-diam memperhatikan wajah cantik namun sedih milik Hana. Hikari mengikuti Hana sepanjang jalan dari perpustakaan hingga pulang. Tiba-tiba Hana berhenti dan bertanya, apakah karena kasihan padanya? Hikari mengaku sebagai pacarnya. Hikari hanya menjelaskan dengan lembut bahwa ia tidak ingin melihat orang-orang memperlakukan Hana seperti itu. Hana juga curhat bahwa Nayun memang ada benarnya, karena selama ini ia selalu ingin menyembunyikan kenyataan bahwa ibunya tidak normal. Ia teringat masa kecilnya yang diejek teman-teman sebaya karena ibunya lugu. Ia ingat saat ibunya bertengkar tidak masuk akal dengan sopir bus hingga ia malu di depan banyak orang. Ia berkata setiap hari hidupnya terasa berat seperti di neraka. Ia tidak mengerti kenapa ayahnya menikahi ibunya lalu pergi begitu saja tanpa tanggung jawab. Ia membenci koin keberuntungan itu.
Karena koin itulah orang tuanya bertemu dan ia lahir ke dunia. Lalu semuanya menjadi tragedi seperti ini. Hana menangis terseduh-seduh penuh rasa sakit hati. Ia kasihan pada ibunya, tapi juga marah pada ibunya dan ayahnya yang tidak bertanggung jawab. Hikari dengan lembut menenangkannya bahwa Hana sudah sangat kuat, lalu mengantarnya pulang. Ia juga memberitahu bahwa teman-teman di kelas sangat merindukan Hana dan berharap besok Hana bisa kembali ke sekolah. Mendapat pesan tulus dari teman-teman, keesokan paginya Hana kembali semangat untuk bersekolah. Tak disangka Hikari tahu kakinya masih sakit, jadi ia datang ke rumah menjemput Hana ke sekolah. Hikari bahkan bertingkah manja dan lucu agar Hana tidak bisa menolak ketulusannya. Hana merasa sangat lega setelah bisa melepaskan beban di hati dan curhat pada Hikari. Demi membuat Hana lebih bahagia, Hikari mengajaknya berfoto dengan gaya pasangan Korea. Ajakan mendadak ini membuat Hana malu dan wajahnya memerah. Tepat saat itu, ponsel Hikari tiba-tiba berdering dan yang menelepon adalah Mitsuha. Hana tiba-tiba teringat harapan yang pernah Hikari tulis di buku catatan untuk Mitsuha. Melihat Hikari berbicara akrab dan ceria dengan orang di seberang telepon, Hana mengira Hikari sudah punya pacar di Jepang, tapi masih sengaja dekat dengannya. Perasaan dibohongi membuat Hana marah. Ia memutuskan meninggalkan Hikari dan pergi. Melihat Hana tiba-tiba pergi, Hikari buru-buru mematikan telepon dan mengejar untuk menanyakan alasannya. Hana dengan dingin berkata ia akan gagal ujian jika terus-terusan bermain dengan Hikari. Kata-kata tanpa sengaja itu membuat Hikari merasa sangat bersalah. Karena kesalahpahaman ini, Hana mulai terus-menerus menghindari Hikari. Meski Hikari berusaha mengajak bicara atau menemui Hana, ia tetap dingin dan pergi tanpa menoleh. Hikari merasa sangat sedih, akhirnya ia curhat pada sahabatnya Mitsuha lewat telepon. Mitsuha menyarankan agar Hikari berani menyatakan cinta pada Hana untuk menghapus kesalahpahaman itu. Tapi Hikari takut tindakannya akan mengganggu dan mempengaruhi pelajaran penting Hana. Hikari teringat momen-momen saat bersama Hana. Meski sangat ingin, ia tidak bisa melakukan apapun untuk menghancurkan tembok di antara mereka. Tak terasa, hari penutupan program pertukaran pelajar sudah dekat, tapi mereka belum juga berdamai. Hana sebenarnya ingin bertanya pada Hikari kenapa begitu baik padanya padahal sudah punya pacar. Tapi ia hanya menenangkan diri bahwa semuanya akan berlalu. Saat itu, Nayun tiba-tiba datang dan meminta Hana mengantarkan tanda tangan idol Paran untuk Hikari. Dari mulut Nayun, Hana baru tahu kebenaran tentang harapan-harapan di buku catatan Hikari. Ternyata itu adalah keinginan Mitsuha, sahabat dekat Hikari. Hikari ke Korea untuk mewujudkan keinginan sahabatnya, dan Hana sadar semua hanya kesalahpahaman karena pikirannya sendiri. Ia buru-buru berlari ke tempat Hikari. Saat bertemu, Hikari tersenyum menenangkan dan berkata berkat Hana, ia sudah mewujudkan semua harapan itu. Namun pada akhirnya, mereka tetap tidak cukup berani untuk mengungkapkan perasaan sebenarnya. Begitulah, mereka melewatkan satu sama lain dalam penyesalan masa muda. Saat membaca surat tulisan tangan dari Hikari sebelum pergi, Hana menangis terseduh-seduh karena kehangatan Hikari. Hikari menulis ia berharap Hana bisa lulus di Universitas Seoul yang bergengsi dan datang ke Jepang mencarinya. Dalam cinta memang tidak ada konsep tokoh utama atau figuran. Tapi jika orang yang kamu suka ternyata menyukai orang lain, kamu tanpa sengaja akan menjadi karakter yang tersisih dalam kisahmu sendiri. Berlanjut ke kisah cinta di kelas lainnya. Guru dengan gembira memberikan penghargaan pada H.O., kapten tim basket berbakat yang baru saja meraih juara 3 di kejuaraan olahraga nasional tingkat SMA. Saat seluruh kelas bersorak, tokoh utama pria Hyungju baru masuk dengan santai dan sikap cuek. Guru langsung memanggil Hyungju untuk bicara 4 mata. Ia mengungkapkan kekecewaan karena Hyungju sering terlambat dan bahkan bolos ujian tengah semester, padahal dulu siswa teladan. Kemerosotan dan kenakalan Hyungju membuat guru sedih dan putus asa. Ia yakin di balik itu semua ada masalah yang belum terungkap. Di lorong, Hyungju bertemu Bitna. Dewi pujaan hatinya itu tanpa sengaja terpeleset. H.O. dengan sigap menolongnya. Adegan romantis seperti drama membuat siswi lain heboh. Tapi Hyungju malah cemberut. Ia sudah lama diam-diam menyukai Bitna. Setiap gerak Bitna membuatnya berdebar.
dan Bitna adalah satu-satunya alasan ia mau ke sekolah setiap hari. Sejak jatuh cinta pada senyum cerah Bitna, Hyungju seperti satelit yang terus mengitari Bitna tanpa berani mendekat. Suatu ketika, Bitna dengan senang hati membayar ongkos bus untuknya. Tapi sayangnya, hati Bitna justru tertuju pada HO. HO adalah siswa pindahan dari Tiongkok. HO bukan hanya idola basket, tapi juga saingan cinta yang membuat Hyungju kesal. Saat pelajaran olahraga, Hyungju sengaja menabrak HO hingga jatuh, dan hampir terjadi perkelahian di lapangan. Bitna datang membela HO, menegur Hyungju yang bersikap kasar karena minder. Ia menuntun HO pergi, meninggalkan Hyungju yang hanya bisa menatap punggung mereka. Sakitnya cinta bertepuk sebelah tangan ditambah perlakuan dingin orang sekitar, membuat Hyungju hanya bisa melarikan diri dalam musik keras. Di rumah pun suasananya tak lebih baik. Ibu Hyungju sedih melihat putranya berubah, tapi belum menemukan waktu bicara. Saat Hyungju hendak pergi, ia berpapasan dengan HO yang baru pulang. Mereka saling cuek. Setahun lalu, hidup Hyungju berubah total. Saat ayahnya tiba-tiba membawa HO tinggal bersama setelah ibu kandung HO meninggal. HO adalah kakak tiri dari Tiongkok. Orang tua Hyungju sering bertengkar karena hal ini. Hyungju tidak bisa menerima kehadiran HO. HO terlalu sempurna, jago basket, dewasa, disayang ayah, disukai guru dan teman. Bahkan adik kandung Hyungju juga lengket pada HO. HO seperti merebut segalanya dari Hyungju. Kasih sayang ayah, perhatian semua orang, hingga hati gadis yang ia cintai. Puncaknya, ayah pernah menamparnya saat bertengkar, membuat Hyungju makin membenci HO. Ia berlatih keras berharap bisa mengalahkan HO. Saat HO menasihati Hyungju agar tidak membuat ibu sedih, Hyungju menolak keras, tidak mengizinkan HO memanggil ibunya ibu, dan menganggap HO sumber semua kesialan. Untuk melampiaskan perasaan, ia pergi ke pantai dan kebetulan melihat Bitna pulang sekolah. Melihat Hyungju menatap Bitna penuh cinta, kakak kelas bertanya apakah ia suka gadis itu. Ia mengaku terus terang, Bitna adalah dewi di hatinya. Asal Bitna bahagia, ia pun ikut bahagia. Kakak kelas menyarankan ia berani mengungkapkan perasaan. Ia menyarankan Hyungju tampil sebagai DJ di sekolah. Mungkin Bitna akan jatuh hati jika melihatnya tampil keren di panggung. Ide itu membuat Hyungju semangat lagi. Sementara itu, HO juga sedih karena ucapan pedas Hyungju. Bitna mengajaknya main basket untuk menghibur. HO membelikan Bitna jepit rambut di kios kecil, membuat Bitna tersenyum lebar. Keesokan harinya, Bitna dengan senang hati memamerkan jepit rambut pada teman-teman. Hyungju melihatnya dan hatinya terasa perih. Ketua kelas menyadari hal itu lalu bicara empat mata dengan HO. Ia mengungkapkan bahwa Hyungju suka Bitna dan tidak suka melihat mereka akrab. HO terkejut dan merasa canggung. Bitna sadar jepit rambut pemberian HO hilang di lapangan karena tadi mereka duduk di sana. Melihat Bitna cemas, Hyungju diam-diam keluar kelas mencari jepit itu untuk Bitna. Ia menemukannya kotor di tanah, lalu membersihkannya dan meletakkannya di meja Bitna. Bitna sangat terkejut dan berterima kasih. Cukup melihat senyum cerah Bitna untuknya, Hyungju sudah sangat bahagia. Saat istirahat, Bitna mengajak HO ke atap untuk bicara berdua. Ia penasaran kenapa HO belum menyatakan cinta padanya, padahal mereka sangat dekat. Tapi HO, karena tahu Hyungju juga suka Bitna, menolak Bitna. Ia bilang tidak pernah menganggap Bitna lebih dari teman dan menegaskan hadiah itu karena ia menjadi santa rahasia Bitna. Sadar dirinya terlalu percaya diri, Bitna malu dan kesal lalu pergi. Tapi kabar Bitna ingin menyatakan cinta pada HO sudah tersebar di sekolah. Semua menunggu pasangan idola ini jadian. Melihat Bitna turun sendiri dengan wajah sedih, mereka mulai bergosip. Bitna merasa malu mendengar itu. Dalam kemarahan, ia memarahi Hyungju sebagai orang yang menyebalkan. Diperlakukan buruk tanpa alasan, Hyungju sangat sedih. Saat itu HO masuk kelas. Hyungju masih kesal karena HO mengunggah foto adiknya ke media sosial. Ia meminta HO menghapus foto dengan kata-kata kasar. HO ingin Hyungju tenang agar bisa bicara baik-baik.
Tapi semua amarah sudah lama dipendam Hyungju. Dua kakak beradik itu akhirnya berkelahi di toilet. Setelah itu mereka harus duduk di depan wali kelas untuk evaluasi. Guru benar-benar putus asa dengan dua murid ini. Ia berkata mereka saudara kandung, tapi berkelahi seperti itu. Ucapan itu membuat teman-teman di ruangan terkejut. Tak lama, kabar Ho dan Hyungju adalah saudara tiri menyebar di sekolah. Mereka mulai merasa kasihan pada Hyungju daripada menyalahkannya. Tapi Bitna tetap setia pada Ho. Ia bertekad tidak menyerah. Di rumah, orang tua bertengkar hebat karena dua anak mereka berkelahi di sekolah. Hyungju sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Ayahnya ingin mereka saling memahami dan berdamai. Tapi ibunya bersikeras bahwa Ho penyebab anaknya jadi nakal. Ia bahkan mengaku pernah meminta Ho pindah sekolah. Hyungju mendengar semua percakapan menyakitkan itu dari luar pintu. Saat Ho pulang, ayahnya memutuskan mengajak dua putranya makan di luar untuk bicara jujur. Untuk pertama kalinya, mereka bertiga duduk bersama bicara serius. Ayah bertanya apakah luka mereka sakit. Saat itu masing-masing punya pikiran sendiri. Tiba-tiba ayah bertanya soal pekerjaan DJ Hyungju dan bilang ingin mendengar musik buatan anaknya, menunjukkan perhatian pada passion anaknya. Hyungju sangat terkejut. Mungkin sudah lama ia tidak merasakan kasih sayang itu. Ayah juga memuji ia sangat berbakat. Itu membuat Hyungju merasa hangat. Ayah berharap kedua anaknya hidup bahagia bersama, jangan hidup dalam dendam seperti orang dewasa. Ayah minta maaf karena tidak bisa memberi keluarga yang lebih baik. Dua kakak beradik itu mulai memahami penderitaan dan cinta mendalam ayah mereka. Makan malam itu membuat mereka perlahan menghapus kebencian lama. Latihan tetap berjalan sesuai rencana. Hari ini Hyungju tampil sebagai DJ dengan sangat baik dan penuh emosi, membuat semua orang terkejut. Mereka bersorak memanggil namanya dengan antusias. Bitna juga memuji penampilannya dan meminta Hyungju membantunya bicara baik-baik pada Ho. Hyungju tersenyum setuju. Ia memutuskan untuk melepaskan perasaannya pada Bitna. Meski tak pernah menyatakan cinta, ia tidak menyesal. Berkat Bitna, ia telah merasakan emosi yang belum pernah ada di masa muda dan memahami banyak hal. Ia sendirian ke atap menikmati suasana damai. Lalu teman-teman basket datang menggoda. Mereka mengejek penampilannya dan menyindir kakak tirinya dengan nada sinis. Hyungju tak ingin ribut, hendak pergi. Tapi si ketua geng berkata ayahnya hebat bisa membuat dua wanita di dua negara berbeda hamil bersamaan. Ia sangat marah atas hinaan itu. Ia pun melawan, tapi 1 lawan 3 ia kalah. Hyungju dikeroyok habis-habisan. Saat ia hampir tak kuat, Ho tiba-tiba datang. Ho melawan satu persatu untuk menyelamatkan Hyungju. Tapi Ho malah dipukul dari belakang. Melihat kakaknya dipukul, Hyungju nekat membalas dan melindungi Ho. Jika Ho tidak menahan, para preman itu pasti celaka. Semua yang melihat tak percaya. Baru kemarin mereka berkelahi, sekarang sudah saling melindungi. Saat ditanya, mereka hanya menjawab singkat, kakak adik bertengkar itu biasa. Setelah semua, Hyungju akhirnya mau memanggil Ho sebagai kakak. Ia bilang, Ho jangan pindah sekolah, tetaplah di sini. Melihat Ho penasaran dan belajar tentang DJ, Hyungju tak menyangka kakak yang dulu dibenci ternyata peduli pada hobinya. Saat itu Bitna menelepon Ho ragu mengangkat karena takut Hyungju sedih. Tapi Hyungju tersenyum dan bilang ia sudah tidak suka Bitna lagi, berharap kakaknya tidak usah memikirkan masa lalu. Akhirnya, dua kakak beradik itu bermain bersama di pantai, menghapus semua jarak. Lanjut kisah siswa lainnya. Jika peluang cinta pertama di dunia adalah 50/50, maka di Korea peluangnya sangat kecil. Dan jika dihitung peluang bertemu dan saling jatuh cinta dengan orang seumuran, angkanya hanya 0,1%. Ji-yoon sedang sibuk menulis naskah novel pertamanya, sambil memendam cinta sepihak. Saat asyik membayangkan adegan manis dengan pujaan hati, ia tak sengaja melihat papan pengumuman sekolah. Ada pengumuman pencarian barang hilang gantungan kunci milik Tae-ung, orang yang diam-diam ia sukai selama ini. Ia buru-buru ke ruang barang hilang untuk mengambil gantungan kunci itu.
berniat mengembalikannya ke Tae-ung agar mendapat perhatian. Tiba-tiba Seun-woo muncul menggoda, bertanya apakah ia suka Tae-ung. Pertanyaan itu membuatnya malu dan terus menyangkal. Saat kelas latihan memilih pemeran drama berikutnya, Ji-yoon sangat berharap yang terpilih adalah Tae-ung. Tapi ternyata Tae-ung aktingnya buruk, membuat teman-teman kecewa. Bong Hui tiba-tiba ingat Seun-woo pernah ikut teater, lalu mengusulkan dia mencoba. Tak disangka, Seun-woo sangat total memerankan tokoh utama hingga semua setuju memilihnya jadi pemeran utama pria. Hanya Ji-yoon yang kecewa karena gagal berakting dengan orang yang disukai. Seun-woo berharap bisa bekerja sama dengan Ji-yoon, tapi Ji-yoon malah bersikap dingin dan pergi. Tak disangka, saat terburu-buru ia malah menjatuhkan dompet. Takut rahasia di dompet berupa foto Tae-ung diketahui Seun-woo, Ji-yoon buru-buru meminta dompetnya kembali. Seun-woo senang melihat Ji-yoon panik, lalu menggoda Ji-yoon hingga mereka berlari ke halaman sekolah. Tanpa sengaja, dompet itu terlempar dan tersangkut di dahan pohon tinggi. Tidak ada cara lain, Ji-yoon pun harus membiarkan Ji-yoon duduk di pundaknya untuk mengambil kembali dompet itu. Saat dia sedang berusaha meraih dompet, adegan yang mencurigakan ini malah ketahuan oleh teman sekelas, Tae-ung. Teman-teman lain yang mendengar keributan juga berlari keluar untuk melihat. Mereka penasaran dan bertanya apakah mereka berdua sedang berpacaran. Untungnya guru muncul tepat waktu untuk membubarkan kerumunan sehingga mereka pun lolos dari masalah. Setelah mengetahui bahwa Ji-yoon menyukai Tae-ung, Seun-woo berniat untuk memberitahu Tae-ung tentang kebenarannya. Tak berdaya menghadapi godaan temannya, Ji-yoon pun memohon agar Seun-woo tidak membocorkan rahasia itu dan berjanji akan menuruti semua permintaannya. Ji-yoon masih diam-diam mengumpat Seun-woo sebagai brengsek. Tiba-tiba Seun-woo menelepon dan memaksa Ji-yoon datang ke tempat janjian dalam waktu 20 menit. Panggilan mendadak itu membuat Ji-yoon harus berlari tergesa-gesa ke sana. Meskipun Ji-yoon datang terlambat, Seun-woo tetap berbesar hati memaafkannya. Sampai di sana, Ji-yoon baru tahu bahwa Seun-woo sangat menyayangi binatang. Kebetulan sekali Ji-yoon juga sangat suka hal-hal lucu dan imut seperti itu. Saat mengobrol, Ji-yoon bercerita bahwa alasan dia menyukai Tae-ung hanyalah karena satu momen yang selalu dia ingat. Kebebasan dan kepolosan Tae-ung dalam menjalani hidup adalah hal yang sangat membekas di hati Ji-yoon. Teman-teman bertanya-tanya, karena akhir-akhir ini Seun-woo dan Ji-yoon sering terlihat bersama. Mereka berspekulasi bahwa mereka adalah pasangan baru di kelas. Ji-yoon hanya khawatir Tae-ung akan salah paham dan menjauhinya. Hal ini membuat Seun-woo juga bingung dan tidak mengerti. Sementara teman-teman masih menggoda Ji-yoon soal hubungannya dengan Seun-woo, Seun-woo malah memberikan daftar tugas yang harus Ji-yoon lakukan hari ini. Sambil membaca, Ji-yoon diam-diam mengumpat Seun-woo sebagai orang yang merepotkan. Di kelas, semua orang mengerjakan tugas masing-masing, tapi Ji-yoon hanya menunggu bel berbunyi agar bisa lari ke kantin membelikan Seun-woo kue sesuai permintaannya. Seun-woo mengeluh Ji-yoon sangat lambat dan bahkan membeli barang kurang. Tiba-tiba Seun-woo berteriak keras di depan semua orang bahwa Ji-yoon menyukai Tae-ung. Semua orang langsung heboh dan mengerubungi Ji-yoon. Dari kejauhan, Tae-ung datang dan dengan dingin berkata dia tidak suka orang yang lamban seperti Ji-yoon. Kaget, Ji-yoon pun terbangun. Untung saja semua itu hanya khayalan saat dia tertidur di kelas. Ji-yoon yang lelah membawa makanan ke tempat Seun-woo. Seun-woo masih saja mengomel Ji-yoon lamban, tapi tetap mengajaknya duduk makan bersama. Tapi saat itu Ji-yoon sama sekali tidak punya mood untuk makan. Ji-yoon benar-benar sangat membenci Seun-woo. Seun-woo merasa dirinya memang agak keterlaluan, tapi menggoda Ji-yoon seperti candu yang sulit dihentikan. Jadi dia tetap suka mencari cara mengerjai Ji-yoon. Ji-yoon pun memutuskan mengubah naskah drama agar Seun-woo harus berakting jadi karakter yang babak belur di atas panggung. Dipaksa mengikuti naskah itu di depan semua orang. Dalam perjalanan pulang sekolah, Ji-yoon mampir ke klinik hewan tempat anjing kecil yang biasa dia kunjungi. Ji-yoon mengeluh pada anjing itu bahwa akhir-akhir ini dia sangat kesal karena ada cowok menyebalkan yang terus mengikutinya. Tak disangka, Seun-woo sudah berdiri di belakang Ji-yoon sejak tadi dan mendengar semuanya. Setelah itu Ji-yoon baru tahu bahwa klinik itu milik ayah Seun-woo.
Seun-woo dengan tulus meminta maaf dan berjanji tidak akan menyuruh-nyuruh Ji-yoon lagi. Dia bahkan berkata akan membantu Ji-yoon dan Tae-ung bisa bersama. Tahu Ji-yoon suka hewan peliharaan, Seun-woo mengajak Ji-yoon bermain bersama mereka. Melihat itu, Ji-yoon pun luluh dan memaafkan Seun-woo. Seun-woo bahkan mengambil kamera untuk memotret momen Ji-yoon bermain dengan gembira, karena ingin membantu Ji-yoon dan Tae-ung lebih dekat. Seun-woo mulai mengajari Ji-yoon tentang sepak bola, olahraga favorit Tae-ung. Dia dengan sabar menjelaskan posisi penyerang dan kiper pada Ji-yoon. Sebagai balasan atas ketulusan itu, Ji-yoon membuatkan minuman favorit Seun-woo. Begitulah mereka bermain dan mengobrol sampai matahari terbenam. Mereka duduk di bangku taman untuk beristirahat. Ji-yoon ragu-ragu bertanya apakah dengan semua usahanya itu Tae-ung akan menyukainya. Ji-yoon curhat bahwa semua orang sering mengejeknya karena lamban dan ceroboh. Ibunya bahkan bilang tidak akan ada yang mau membaca novel yang ditulis oleh orang bodoh seperti dirinya. Seun-woo buru-buru menghibur Ji-yoon. Dia bilang reaksi Ji-yoon sangat lucu, makanya dia suka menggoda Ji-yoon. Dia menyarankan Ji-yoon untuk mencoba mempublikasikan karyanya di internet. Pasti akan ada banyak orang yang tahu. Dia berharap Ji-yoon lebih percaya diri pada dirinya sendiri. Setelah sesi curhat itu, baik Seun-woo maupun Ji-yoon jadi lebih memahami satu sama lain. Di luar, Ji-yoon adalah gadis yang ceria, tapi di dalam hatinya selalu ada rasa minder. Sedangkan Seun-woo di luar suka mengganggu Ji-yoon, tapi di dalam hatinya dia adalah cowok yang sangat hangat. Jarak di antara mereka pun perlahan semakin dekat. Berkat itu, saat latihan drama mereka bisa bekerja sama dengan sangat kompak. Untuk merayakan keberhasilan kecil ini, seluruh kelompok pergi makan tteokbokki bersama. Melihat Ji-yoon menguap terus, teman-teman bertanya, apakah dia begadang semalaman? Ji-yoon dengan santai menjawab semalam dia begadang menonton Euro. Jawaban itu membuat semua orang sangat terkejut, terutama 3 sahabatnya. Mereka heran sejak kapan Ji-yoon yang buta olahraga tiba-tiba suka nonton bola. Hal itu membuat Tae-ung merasa Ji-yoon sangat menarik. Ji-yoon menceritakan detail pertandingan sepak bola, membuat Tae-ung bersemangat dan menepuk tangan dengan Ji-yoon. Tapi Seun-woo yang duduk di samping malah tidak senang sama sekali. Tae-ung dengan antusias menantang taruhan makan tteokbokki dengan Seun-woo. Siapa yang bisa makan paling banyak? Hasilnya, Seun-woo yang menang. Tapi keduanya sama-sama kepedasan sampai lidah dan bibir bengkak. Tak disangka, saat itu Ji-yoon membawa es krim untuk menolong mereka. Belum sempat menghabiskan es krim, kedua cowok itu sudah harus buru-buru lari ke UKS karena sakit perut. Ji-yoon dengan cemas duduk di samping tempat tidur Tae-ung dan tanpa sadar tertidur. Seun-woo terbangun dan melihat pemandangan itu, hatinya jadi sedih. Dalam hatinya muncul rasa cemburu yang sulit dijelaskan. Seperti biasa, Ji-yoon tetap berdiri menunggu di depan kelas Tae-ung. Tae-ung tiba-tiba datang dari belakang dan mengajak Ji-yoon besok main game FIFA. Melihat Ji-yoon masih ragu, Tae-ung bilang akan mengajak Seun-woo juga. Barulah Ji-yoon setuju. Tae-ung bicara khusus dengan Seun-woo, bilang dia merasa Ji-yoon sangat menarik dan ingin punya kesempatan lebih dekat mengenal Ji-yoon. Lalu memohon Seun-woo ikut jadi perantara. Seun-woo dengan serius mengingatkan bahwa Ji-yoon adalah gadis yang sangat polos dan sensitif, bukan tipe yang bisa dipermainkan perasaannya. Karena rayuan Tae-ung, Seun-woo akhirnya setuju ikut. Ji-yoon yang ingin membuat kesan baik di depan Tae-ung, memanggil Seun-woo untuk berdiskusi strategi. Seun-woo menyarankan Ji-yoon agar tetap jadi diri sendiri, tidak perlu memaksakan diri. Malamnya, Seun-woo mengajak anjing Sam jalan-jalan. Dia sadar dirinya tidak bisa mengendalikan pikirannya tentang hubungan antara dirinya dan Ji-yoon. Sambil bergumam sendiri, tiba-tiba Ji-yoon muncul di depannya. Melihat Ji-yoon tampak tidak baik-baik saja, Seun-woo bertanya dan baru tahu bahwa setelah mendengar sarannya, Ji-yoon tetap nekat mencari cara di internet agar jago main FIFA. Ji-yoon bahkan menjual AirPod mahalnya untuk membeli akun game dengan level tinggi. Tapi sialnya dia malah kena tipu. Uang 200.000 won lenyap begitu saja. Seun-woo hanya bisa memarahi Ji-yoon sebagai orang bodoh. Setelah Ji-yoon tenang, Seun-woo bertanya apakah Ji-yoon benar-benar suka Tae-ung. Ji-yoon mengangguk sambil menangis. Seun-woo menghela napas lalu dengan sukarela meminjamkan akun gamenya sendiri pada Ji-yoon
dan bahkan berbohong bahwa Tae-ung juga suka Jiun untuk menghiburnya. Di sekolah diadakan lomba foto pasangan, Tae-ung bilang akan mengajak Jiun ikut bersama. Teman-teman penasaran apakah mereka sedang pacaran. Tae-ung bilang dia belum tentu suka, hanya merasa Jiun sangat menarik saja. Tak disangka Seun-woo mendengar ucapan itu dan tidak suka sama sekali. Pangeran sombong Tae-ung bilang Jiun sangat menyukainya. Saat di UKS, Jiun sangat khawatir pada Tae-ung. Jadi Jiun pasti tidak bisa menolak ajakan Tae-ung. Hari lomba pun tiba, semua orang memasangkan diri berharap menang. Tae-ung memanggil Jiun untuk foto bersama. Semua orang bersorak untuk pasangan baru ini. Hanya Seun-woo yang berdiri diam, sedih menatap punggung Jiun. Tanpa sengaja, Jiun menangkap tatapan sedih dari Seun-woo. Keduanya tidak berkata apa-apa, tapi mungkin dalam hati sudah mulai berpikir berbeda tentang satu sama lain. Tapi siapa yang bisa disalahkan sekarang? Awalnya memang Seun-woo yang membantu mereka mendekat. Seun-woo pun sadar bahwa perasaan khususnya pada Jiun sudah tumbuh sejak kapan. Jiun melihat kembali foto bersama Tae-ung. Dia sendiri tidak mengerti perasaannya. Sekarang dia sudah berdiri di samping cowok yang dia suka. Tapi kenapa dia tidak merasa bahagia sama sekali? Saat menoleh, dia melihat Seun-woo sedang berfoto dengan cewek lain. Entah kenapa Jiun jadi merasa sangat kesal dan cemburu. Saat itu Seun-woo juga melihat Jiun sedang menatapnya. Mereka seperti punya banyak hal ingin diucapkan tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Jiun menemui dan curhat pada Bong Hui bahwa dulu dia sangat suka Tae-ung, tapi entah kenapa saat melihat Seun-woo bersama cewek lain, hatinya jadi kacau. Bong Hui dengan tulus menyarankan Jiun untuk kembali bertanya pada hatinya sendiri siapa yang benar-benar dia suka. Saat bersama siapa dia merasa jadi diri sendiri dan paling bahagia. Di bawah foto pasangan Seun-woo, ratusan komentar memuji mereka pasangan paling serasi. Hasilnya, foto Seun-woo yang menang juara 1. Tae-ung menawarkan diri mengambil hadiah untuk Seun-woo. Tae-ung menemui Jiun. Tapi saat itu Jiun sama sekali tidak punya mood untuk bicara. Kebetulan Tae-ung mengajak Jiun jalan berdua. Tapi berbeda dari harapan Tae-ung, Jiun dengan jujur bilang dia dulu memang suka Tae-ung, tapi sekarang sudah tidak lagi. Tae-ung malu dan buru-buru mencari alasan. Dia bilang tidak apa-apa. Dia mengajak Jiun jalan hanya karena penasaran, bukan karena jatuh cinta. Lalu dia cepat-cepat kabur karena malu. Hampir saja Tae-ung jadi besar kepala mengira Jiun sangat menyukainya. Untung belum sempat mengucapkan kata-kata narsis yang tidak perlu. Dua orang ini memang aneh. Sudah sama-sama sadar perasaan masing-masing, tapi tidak ada yang mau memulai lebih dulu. Jiun memutuskan menghabiskan waktu menulis novel untuk melupakan urusan cinta. Meski kadang tanpa sengaja bertemu Seun-woo di sekolah, Jiun tetap bersikap cuek seolah tidak kenal. Setelah semua usaha, novel karya Jiun akhirnya mendapat sambutan hangat dari banyak orang. Teman-teman bertanya, apakah Tae-ung sudah mengajak Jiun jalan? Tae-ung bilang dia sudah berpikir ulang dan hanya merasa penasaran pada Jiun saja. Gadis lamban dan pemalu seperti Jiun bukan tipe idealnya. Seun-woo yang mendengar itu langsung marah dan memarahi Tae-ung sebagai brengsek. Dia tidak berhak bicara seperti itu tentang Jiun. Melihat Seun-woo membela Jiun dengan keras, teman-teman menggoda, mungkin Seun-woo suka Jiun. Tae-ung mengejar Seun-woo untuk menjelaskan. Sebenarnya dia memang berniat menyatakan cinta pada Jiun tapi sudah ditolak. Dia bahkan menyarankan Seun-woo kalau suka Jiun, sebaiknya berani mengungkapkan perasaan. Seun-woo sangat terkejut dan tidak percaya. Tae-ung bahkan bilang dia sepenuhnya setuju dan mendukung mereka berdua. Sementara itu, saat Jiun makan bersama teman-temannya, mereka melihat seorang gadis yang terus menatap ke arah mereka. Saat mereka menoleh, gadis itu langsung mendekati Jiun. Dia memperkenalkan diri sebagai adik perempuan Seun-woo. Semua orang sangat terkejut dan bingung. Gadis itu bilang kakaknya sering menunjukkan banyak foto Jiun padanya. Dia juga memuji Jiun sebagai gadis paling imut dan cantik. Teman-teman pun mendorong Jiun untuk segera mencari cinta sejatinya. Saat itu Seun-woo sedang sendirian membaca novel karya Jiun.
Setelah banyak pergulatan batin, dia berlari mencari Jiun dan berteriak memanggil namanya. Setelah bertemu, Jiun mengaku sudah tidak suka Taeung lagi. Jiun juga jujur merasa cemburu karena mengira gadis tadi adalah pacar Seun-woo. Jiun sangat sedih karena Seun-woo akhir-akhir ini mengabaikannya. Jiun berharap Seun-woo jangan pernah lagi menghindarinya. Seun-woo dengan haru berkata, "Kamu juga merasakan hal sulit yang sama denganku." Mereka berpelukan bahagia di tengah lapangan sekolah. Pasti banyak yang penasaran dengan adik perempuan Seun-woo, kan? Sebenarnya, saat melihat Jiun berfoto dengan Taeung, Seun-woo meminta adiknya pura-pura jadi pacarnya dengan bayaran mahal. Jadi mereka tampak akrab dan cocok. Cinta pertama tidak harus orang pertama yang kita sukai, tapi orang pertama yang benar-benar ingin kita cintai dan jalani bersama. Jika episode-episode sebelumnya adalah kisah cinta pertama polos para siswa nakal, maka episode ini membawa angin segar dengan tema cinta pertamaku adalah guru magang. Cerita dibuka dengan seorang gadis seksi bertubuh indah melenggang percaya diri masuk ke klub malam yang ramai. Gaun ketat menonjolkan lekuk tubuh sempurna dan aura tajamnya. Saat dia naik ke panggung, setiap gerakan tariannya membuat seluruh ruangan bersorak heboh. Dan tentu saja di tempat lain, sosok seksi itu masuk ke mimpi seorang cowok bucin. Melihat ekspresi mabuk dan tubuh santai Philip, pasti semua tahu apa yang sedang dia lakukan. Philip sedang asyik di dunia sendiri, tiba-tiba terbangun karena merasa ada yang aneh. Pintu kamar mandi terbuka, ibunya berdiri di sana dan melihat semuanya. Ibunya buru-buru menutup pintu agar Philip bisa mengatasi rasa malunya sendiri. Keesokan paginya, ayah dan ibu sama-sama menggoda bahwa anak laki-laki mereka sudah benar-benar dewasa, membuat Philip malu setengah mati. Di sekolah, dua sahabatnya, Taeung dan Seong-woo, juga ikut menggoda, membuat Philip tak berdaya. Saat itu, muncul guru magang baru bernama Rora yang mengajar sastra. Cita-citanya adalah menjadi wanita kaya mandiri. Dia punya channel vlog sendiri yang membagikan kehidupan mewahnya. Kabar tentang guru magang cantik itu cepat menyebar ke seluruh sekolah. Semua kelas sangat antusias menunggu. Taeung dengan percaya diri bilang akan meminta nomor telepon guru itu di hari pertama. Guru wali kelas juga heran karena kelas tiba-tiba hadir lengkap. Guru memperkenalkan guru magang baru dan mengingatkan 3 pertanyaan terlarang yang tidak boleh ditanyakan. Rora masuk dengan kecantikan luar biasa, memancarkan aura lembut dan murni seperti cahaya bulan, membuat seluruh kelas terpesona. Philip langsung terpikat pada pandangan pertama. Dia menatap tanpa berkedip seperti menemukan belahan jiwa. Seun-woo yang duduk di sampingnya pun kehabisan kata melihat ekspresi bucin temannya. Bayangan guru Rora terus menghantui pikiran Philip. Demi bisa mendekati pujaan hatinya, Philip dengan cerdik mendaftar sesi konsultasi pribadi dengan Rora. Pada saat yang sama, teman-temannya juga membantu dengan mengirimkan banyak vlog keseharian Rora. Saat Philip asyik menonton dan menyimak setiap kata Rora tentang tipe cowok idamannya, ibunya tiba-tiba masuk ke kamar. Philip panik menutup laptop, jantung berdebar kencang. Tapi ibunya tidak curiga, malah tersenyum ramah mengingatkan anaknya jangan terlalu banyak aktivitas biar tidak sakit. Bahkan dengan perhatian memperkenalkan tisu bagus, membuat Philip makin malu dan bingung harus menaruh muka di mana. Keesokan paginya, matahari belum tinggi, Philip sudah bangun pagi-pagi push up untuk melatih otot. Aksi aneh itu membuat adik perempuannya hanya bisa geleng-geleng kepala. Ingat kata Rora yang suka cowok tahan pedas, Philip nekat menantang diri sendiri meski lidahnya tidak kuat pedas. Hasilnya dia batuk-batuk karena kebanyakan saus cabai. Bukan cuman Philip, cowok-cowok lain di kelas juga kena panah asmara. Semua gila-gilaan latihan biar punya badan kekar demi menarik perhatian guru cantik. Saat sesi konsultasi pribadi yang dinanti, Philip duduk di depan sang dewi dengan hati melayang. Jawabannya berputar-putar membuat Rora juga bingung. Saat Philip hendak berdiri, Rora tanpa sengaja memegang tangannya. Detik itu jantung Philip hampir copot. Dia buru-buru menggenggam tangan sendiri untuk menenangkan diri. Rora tertawa, bilang hanya bercanda lalu dengan halus mengalihkan topik ke tipe cewek idaman Philip.
Philip buru-buru menyangkal punya pacar dengan alasan belum cukup terkenal. Mendengar itu, guru tersenyum memuji Philip sudah sangat menarik. Cukup jadi diri sendiri sesuai usia, maka pesona akan datang sendiri. Pujian itu membuat Philip senyum-senyum sendiri seharian, meski tahu kelas akan latihan berat. Rora yang peka membawakan makanan untuk memberi semangat, Philip langsung memuji sang dewi. Dia nekat makan teteokbokki super pedas di depan Rora. Demi membuktikan diri, dia dengan percaya diri bilang dirinya jago makan pedas dan terus makan. Tapi beberapa detik kemudian, lidahnya kepedasan dan dia harus lari cari minum. Melihat temannya malu, Seun-woo buru-buru menutupi dengan bilang Philip sedang stres soal masa depan. Rora percaya, dengan ramah bertanya dan memberi semangat, membuat Philip merasa dapat energi ribuan kali lipat, lupa semua sakit fisik. Sejak hari itu, Philip berubah total, jadi lebih rajin dan serius. Mendengar Rora akan kembali ke kelas untuk latihan menari, dia meninggalkan teman-temannya dan langsung lari mencari Rora. Lalu mengintip dari luar pintu sambil senyum-senyum seperti orang jatuh cinta. Di dalam, Rora dengan semangat menawarkan diri, mengajari semua orang menari. Saat Philip tenggelam dalam tatapan Rora, sialnya dia ketahuan guru wali kelas. Dia hanya bisa garuk-garuk kepala pura-pura bodoh lalu kabur. Tapi pesona sang bunga sekolah bukan hanya menarik Philip. Seorang siswa nakal bernama Jinho juga menaruh hati pada Rora. Dia dengan sombong bertaruh dengan teman-temannya bahwa dia pasti bisa dapat nomor telepon Rora. Jinho dengan bangga memamerkan video diam-diam Rora menari di klub malam dan berencana menggunakannya untuk mengancam Rora. Membawa kertas konsultasi, Jinho dengan lancang meminta nomor telepon tapi langsung ditolak Rora. Gagal, dia mengancam dengan video itu, membuat Rora sedikit panik. Tapi dengan ketegasan orang dewasa, Rora segera tenang dan dengan tegas mengancam akan melaporkan hal ini ke orang tua Jinho. Meski di luar tampak tegar, hati Rora tetap penuh kecemasan. Dia curhat pada sahabatnya bahwa mungkin profesi guru tidak cocok untuknya, tapi tetap menyembunyikan soal video itu untuk berjaga-jaga. Dia mengirim foto Jinho ke manajer klub malam, melarang keras Jinho masuk lagi. Tak lama kemudian, Rora mendapat kabar bahwa muridnya sedang dugem di klub malam. Dia buru-buru ke sana dan langsung bertemu Jinho. Jinho mengejek dan menantang Rora agar tidak pura-pura jadi guru teladan. Sementara Rora hanya bisa menahan marah dan mengingatkan Jinho masih pelajar. Puncaknya, Jinho melontarkan hinaan berat hingga Rora tak bisa menahan amarah. Tepat saat situasi memanas, trio Seun-woo, Tae-ung, dan Philip muncul. Philip dengan berani berdiri di depan melindungi guru, meminta Jinho berhenti. Satpam klub juga datang membantu dan memperingatkan Jinho. Dalam keremangan lampu, Rora menatap Philip dengan penuh rasa terima kasih. Keesokan harinya, suasana di sekolah menjadi tegang ketika Philip menatap Jinho dengan mata tajam seperti pisau. Di toilet, Jinho yang masih kesal dengan kejadian semalam sengaja mencari gara-gara dengan kelompok Philip. Dia mengeluarkan ponsel, mengancam akan mengirim video ke grup chat seluruh sekolah. Seun-woo memperingatkan, tapi Jinho sama sekali tidak takut. Menyadari tidak bisa bicara baik-baik, Philip dengan cepat merebut ponsel itu lalu melarikan diri. Tapi karena kalah kuat, dia berhasil dikejar Jinho lalu ditekan ke lantai dan dipukuli dengan kejam. Seun-woo dan Tae-ung panik berusaha melerai. Dalam keributan itu, ponsel terlempar jauh, meluncur tepat ke kaki Rora yang berjalan mendekat, lalu mengambil ponsel itu. Rora sangat terkejut saat melihat muridnya berani melakukan perbuatan sehina ini. Jinho berusaha merebut kembali ponsel itu, tapi kali ini Rora tidak mau mengalah. Ia meminta video itu segera dihapus, dengan tegas menyatakan bahwa merekam diam-diam dan menyebarkan video bisa dihukum penjara hingga 5 tahun atau denda 50 juta. Kata-kata tegas itu seperti pukulan telak ke psikologis Jinho, membuatnya ketakutan dan gemetar, terpaksa menghapus video itu di depan semua orang. Melihat ke arah Philip, Rora merasa sangat sakit hati karena muridnya terluka demi melindungi kehormatannya. Ia menuntun Philip ke ruang kesehatan dan dengan lembut merawat setiap lukanya. Ia sangat terharu dengan ketulusan Philip, tapi juga menasihati agar lain kali jangan sampai wajah tampan itu terluka demi dirinya lagi. Namun badai belum berhenti di situ. Tiba-tiba saja seluruh sekolah heboh dengan tersebarnya sebuah foto. Dalam foto itu,
Rora tampak membungkuk sangat dekat dengan Philip dalam posisi yang sangat sensitif. Tak perlu ditebak, itu adalah aksi balas dendam keji yang direkayasa oleh Jinho. Kejadian ini meledak, membuat dewan sekolah dan para orang tua ribut besar. Meski Rora berusaha keras menjelaskan bahwa ia hanya menolong muridnya mengobati luka, bukan melakukan hal yang salah. Kepala sekolah tidak bisa mengabaikan tekanan publik dan terpaksa meminta Rora untuk sementara keluar menunggu keputusan. Bukan hanya Rora yang terkena imbas, Philip juga jadi bahan perbincangan sehingga merasa sangat bersalah. Teman-teman sangat khawatir karena kejadian ini bisa membuat Rora gagal lulus magang. Di luar gerbang sekolah, para ketua komite orang tua datang dengan marah untuk memberi tekanan. Mereka menuduh bahwa seorang wanita yang suka ke klub malam tidak pantas berada di lingkungan pendidikan yang serius. Meski pihak sekolah berusaha membela, kepala sekolah juga memohon agar para orang tua mau memaklumi Rora seperti anak sendiri. Karena hanya tinggal seminggu lagi masa magang selesai, tapi ketua komite orang tua tetap tidak mau memaafkan. Ia dengan keras menuduh Rora, mengancam murid dan mengancam akan melapor polisi jika sekolah tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Sementara seluruh kelas gelisah memikirkan nasib gurunya, Jinho malah puas menonton drama. Melihat itu, ketua kelas Hana mengusulkan untuk menuntut Jinho atas tuduhan menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik. Ancaman hukum ini membuat Jinho mulai takut. Ia gelisah duduk di antara para pembuli dan Philip. Tentu saja seluruh kelas memilih percaya pada Philip. Merasa benar-benar dikucilkan, Jinho marah dan pergi. Philip menemui Rora dan berkata akan melaporkan Jinho demi mengembalikan nama baiknya. Tapi berbeda dengan kemarahan Philip, Rora justru tampak khawatir. Ia takut jika masalah ini dibesar-besarkan, Jinho akan mendapat catatan kriminal dan masa depannya hancur di usia muda. Philip kesal dan berkata jika Rora terus-menerus mengalah, justru ia sendiri yang akan kehilangan mimpinya. Meski sahabat dan muridnya sudah membujuk agar Rora mau bicara jujur. Rora tetap memilih menyelesaikan masalah sendiri, ia tidak ingin karena dirinya ada murid yang terpojok. Akhirnya ia diam-diam mengajukan surat pengunduran diri. Meski kepala sekolah sudah membujuk dengan segala cara, ia tetap tidak mengubah keputusannya. Hampir sebulan mengabdi di sini, ia sudah menerima begitu banyak kasih sayang dan ia tahu apa yang benar-benar diinginkan, jadi sama sekali tidak menyesal. Saat Tae-ung mengumumkan bahwa Rora resmi mengundurkan diri, suasana kelas langsung muram. Hana baru tahu bahwa Philip tidak menuntut Jinho. Sesuai keinginan Rora, ia pun tak bisa menahan diri lagi. Philip memukul Jinho hingga mulutnya berdarah. Sambil menangis berteriak bahwa alasan ia tidak menuntut adalah karena Rora takut Jinho jadi orang jahat, takut ia dicap kriminal seumur hidup. Kebenaran pun terungkap. Jinho sangat menyesal dan baru sadar betapa baik dan tulusnya guru Rora. Di hari terakhir berdiri di depan kelas, Rora memberikan hadiah kecil dan pesan tulisan tangan untuk setiap murid. Seluruh kelas terharu menerima ketulusan dari Rora. Ia berterima kasih pada semua orang dan berjanji akan kembali setahun lagi. Ia berharap para murid bisa bersinar secerah mungkin selama masih jadi pelajar, karena itu adalah hak istimewa masa muda. Philip diam-diam memberikan surat pribadi dari Rora untuk Jinho. Dalam surat itu, Rora sama sekali tidak memarahi, malah meminta maaf pada Jinho, karena sebagai guru masih banyak kekurangan. Ia berharap Jinho mau memaafkannya, dan berharap suatu hari nanti bisa saling menyapa dengan senyuman. Membaca kata-kata penuh kasih itu, Jinho sangat menyesal dan diam-diam bersyukur pernah bertemu guru seperti Rora. Mungkin itu akan selamanya menjadi cinta pertama sepihak yang penuh penyesalan bagi murid nakal ini. Di hari kepergian Rora, seluruh kelas berlari keluar untuk mengantar perpisahan. Semua meneteskan air mata melambaikan tangan. Meski cinta pertama Philip berakhir dengan penyesalan, tapi berkat itu ia belajar banyak hal dan tahu cara menikmati hak istimewa masa muda yang paling indah dan bahagia. Pada suatu hari musim panas yang panas, tiba-tiba hujan turun disertai petir menggelegar. Semua orang di kelas membicarakan soal listrik sekolah yang sering mati mendadak akhir-akhir ini. Mereka mengira kejadian aneh itu mungkin ada hubungannya dengan rumor hantu wanita tua bergaun kuning di sekolah.
kakak beradik HO bahkan ketakutan saling berpelukan untuk menenangkan diri. Tae-ung masuk kelas dengan wajah tanpa ekspresi, membuat semua orang kaget. Ia menceritakan kisah tentang hantu wanita tua yang sering muncul di lorong saat hari hujan badai, membuat para siswi menjerit ketakutan. Ia bilang, kalau tidak percaya silakan cek sendiri dan siapkan mental untuk menghadapi. Setelah berkata begitu, ia tersenyum aneh lalu pergi. Petir membelah langit, suasana makin mencekam. Saat itu Ina dari pojok kelas muncul untuk melanjutkan cerita tentang hantu itu. Sampai bagian ia menakut-nakuti dengan tawa seram. Junyong sangat ketakutan. Yong gemetaran. Ia memukul kepala Ina dengan bantal agar cerita horor itu selesai. Tak disangka saat pulang Junyong baru sadar ponselnya tertinggal di kelas. Mendengar itu, teman-temannya mencari alasan sibuk agar tidak perlu kembali ke sekolah menemaninya. Ia mengomel pada Ina yang suka menakut-nakuti, tiba-tiba petir menyambar keras. Ia makin takut, lalu berlari sambil berteriak menuju kelas. Setelah mengambil barang, ia menenangkan diri bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi kemudian berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Saat ia berjalan, terdengar suara lantai kayu berderit dan langkah kaki asing, seperti ada yang memanggil namanya dalam gelap. Ia perlahan menoleh, terlalu takut dengan pemandangan di depannya hingga pingsan di tempat. Junyong sadar dan mendapati dirinya sedang ditarik di atas troli barang. Tiba-tiba orang itu mendekat dan bertanya apakah ia pura-pura pingsan. Lalu gadis itu memotret dirinya yang tergeletak dan pergi. Ia merasa sangat pengecut sehingga malu untuk bangun. Ia kembali bertemu gadis itu. Ia memotret wajah gadis itu dan menunjukkan betapa menyedihkan dirinya. Gadis itu juga menunjukkan foto saat ia pingsan. Melihat betapa menyedihkannya dirinya, Junyong menyalahkan gadis itu karena menakut-nakutinya. Ina malah balik menyalahkan Yong karena saat pelajaran ia menumpahkan minuman miliknya hingga hidungnya berdarah. Mereka berdua bertengkar, tak ada yang mau mengalah. Kesal karena difitnah, Ina memaki Yong sebagai brengsek lalu pergi. Yong hanya bisa marah pada udara karena merasa tidak melakukan apa-apa. Ia bahkan belum menyentuhnya. Saat keluar gerbang sekolah, ia bertemu dua temannya yang tadi meninggalkannya. Mereka bilang Ina memanggil mereka karena Yong pingsan dan Ina menangis karena khawatir. Saat mereka mengobrol, Junyong merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan. Tapi saat menoleh tak ada siapa-siapa. Sampai di rumah, ia teringat saat pingsan, betapa Ina panik dan ketakutan. Ina di rumah juga menangis deras dan berkata Junyong sudah membohonginya. Ia menangis sambil mengingat saat Yong menggenggam tangannya untuk melarikan diri. Perasaan gelisah saat pertama kali menggenggam tangan laki-laki dan berlari bersama. Mengingat kembali momen manis di antara mereka, ia makin menangis. Ia menyalahkan Yeong karena membuatnya jatuh cinta. Tapi Yong malah tega berkata hanya ingin berteman biasa. Saat Ina memberikan surat cinta, Yong menolak menerimanya. Tapi Yong tetap sangat peduli padanya, tanpa sengaja menginjak perasaan pertama Ina. Junyong gelisah karena sudah berkali-kali mengirim pesan tapi tidak mendapat balasan dari Ina. Sepertinya Ina benar-benar marah. Meski ia menelepon, Ina tak mau mengangkat. Teman-teman bilang Ina tahu Junyong takut hantu, tapi tetap sengaja menakut-nakuti. Junyong mendekati Ina dan bertanya kenapa tak mau mengangkat telepon. Tapi Ina hanya dingin dan menyuruh Yong menjauh. Yong ingin memastikan soal foto memalukan dirinya kemarin. Kalau Ina masih menyimpan foto itu, mungkin ia tak berani sekolah lagi. Tiba-tiba Junyong teringat satu hal penting. Troli yang dipakai Ina untuk membawanya kemarin sebenarnya sangat mulus, sama sekali tidak berderit. Artinya, suara menyeramkan yang ia dengar kemarin pasti berasal dari tempat lain. Tapi anehnya, tak ada yang peduli dengan keanehan itu. Bahkan mereka malah menakut-nakuti. Bilang siapapun yang sial melihat hantu wanita tua itu pasti masuk rumah sakit. Ina juga menurunkan suara, memperingatkan Junyong agar ekstra hati-hati terutama di tangga dan jendela. Gemetar, setengah percaya setengah tidak, ia merasa ada yang tidak beres tapi belum menemukan bukti. Sementara itu, tim investigasi fenomena supranatural yang dipimpin Tae-ung juga mulai bergerak. Melihat Junyong cemas, Ina iseng bertanya apakah ia takut. Sebagai laki-laki, mana mungkin Junyong mau mengaku takut.
Tapi saat keberanian baru tumbuh, tiba-tiba petir menggelegar membuatnya kaget setengah mati. Sial sepertinya belum mau pergi dari Yong. Saat itu juga perutnya sakit hebat. Terpaksa ia harus meminta temannya menemaninya ke toilet, tapi tak ada yang mau. Melihat itu, Aina langsung menawarkan diri menjaga pintu, tapi harga diri Yong muncul, ia lebih memilih pergi sendiri daripada ditemani Aina lalu diejek. Meski Ina menertawakan dari belakang, Yong tetap berjalan sendiri di lorong sepi. Saat di toilet, suasana sunyi tiba-tiba dipecahkan suara seseorang menyeret benda berat. Suara berderit membuat bulu kuduk Jun Yong berdiri. Ia teringat ucapan Ina, lalu menenangkan diri bahwa takut hantu bukanlah laki-laki sejati. Jun Yong berusaha menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk keluar, sambil bergumam menenangkan diri bahwa di dunia ini tidak ada hantu. Tiba-tiba terdengar suara aneh di belakang, tapi saat ia menoleh tak ada siapa-siapa. Saat ia menoleh ke jendela, petir menyambar langit, cahaya terang menampakkan sosok hitam berdiri di sana. Ketakutan luar biasa, Jun Yong tak bisa berpikir. Langsung lari sekencang-kencangnya ke kelas seperti dikejar hantu. Di kelas, Ina mulai gelisah karena Jun Yong sudah terlalu lama tak kembali. Meski biasanya mereka sering bertengkar, tapi dalam hati Ina sangat khawatir dan punya perasaan khusus pada Yong. Tak tahan lagi, ia berdiri hendak mencari Yong. Tiba-tiba pintu terbuka. Jun Yong masuk dengan wajah pucat lalu jatuh ke pelukan Ina. Saat sadar, Yong tahu Ina menangis karena sangat khawatir padanya. Ia sangat malu. Entah kenapa ia bisa pingsan lagi di depan Ina. Sepertinya semua momen terlemahnya selalu dilihat Ina. Melihat itu, teman-teman bertanya kenapa Yong menolak cinta Ina. Padahal jelas mereka saling peduli. Yong akhirnya jujur, mengaku ketakutan terbesarnya. Ia takut jika pacaran lalu putus, mereka tak bisa kembali berteman. Ia lebih takut kehilangan hubungan berharga ini. Karena jika hanya berteman, ia masih bisa bertemu Ina setiap hari. Ho bertanya, kalau begitu kenapa kemarin meski ketakutan, Yong tetap nekat kembali ke kelas mengambil ponsel? Apa ada rahasia di dalamnya? Ditanya begitu, Yeong malu-malu mengeluarkan foto Ina. Ia mengaku Ina punya pipi cabi yang sangat imut, benar-benar tipe yang ia sukai diam-diam. Dua temannya kaget, tak menyangka Yong ternyata sangat bucin. Mereka menyarankan Yeong berani menemui Ina, minta maaf dan jujur soal perasaannya. Tapi Yeong ragu, bilang sekarang belum saatnya. Di bawah, Ina tetap sabar menunggu, baru pulang setelah tahu Yeong sudah sehat. Gadis kecil itu menyalahkan diri sendiri, merasa karena sering menakut-nakuti Jun Yong jadi takut sampai tidak bisa tidur. Guru juga mengingatkan seluruh kelas agar tidak percaya rumor tak berdasar dan fokus belajar. Melihat Ina tetap murung dan merasa bersalah, teman-teman selalu ada untuk menghibur. Malam itu hujan deras lagi. Ina memutuskan masuk kelas sendirian malam-malam untuk membuktikan kebenaran soal hantu. Ia menahan takut, berjalan perlahan di bawah cahaya remang. Suara-suara aneh mulai terdengar di mana-mana. Lantai kayu tua berderit, membuat bulu kuduk merinding setiap langkah. Ina sampai di tempat Jun Yong pernah melihat sosok hitam itu. Tiba-tiba dua tangan dingin menjulur dari kegelapan. Ina menjerit lalu menghilang. Di kelas, semua menunggu tapi Ina tak kunjung datang. Jun Yong merasa ada yang tidak beres, nekat lari ke atas mencari Ina. Meski ketakutan, rasa khawatir pada Ina mengalahkan segalanya. Ia terus maju, mengikuti suara ke ruangan dengan suara piano samar lalu gemetar membuka pintu. Di depannya, Ina duduk di samping nenek tua berpakaian putih, berambut perak dan mata tajam. Kaget luar biasa, ia langsung pingsan. Saat sadar, ia terkejut melihat tangan yang menggenggamnya. Ternyata itu nenek menakutkan tadi. Guru yang duduk di samping menjelaskan bahwa itu adalah ibunya. Mendengar itu, Jun Yong lega dan mulai tenang. Nenek itu terus menggenggam tangannya. Mulutnya berulang kali meminta maaf pada seseorang bernama Dong Sung. Merasakan kesedihan di suara nenek, Jun Yong perlahan meletakkan tangan di atas tangan nenek yang gemetar, menatap mata lembut nenek itu. Ia tahu nenek itu sedang mengenang seseorang yang sangat penting. Ternyata sekolah ini adalah tempat nenek bertemu cinta pertamanya. Pria itu bernama Dong Sung, yang mengajarinya bermain piano.
Mereka saling mencintai dan diam-diam bertunangan. Tapi tragedi menimpa. Saat Ibu Tiri memaksa nenek menikah dengan pria kaya, mereka memutuskan kabur bersama membangun kebahagiaan. Tapi karena tak tega meninggalkan adik-adiknya, nenek gagal datang, putus asa dan sedih. Dongsung pulang kampung dan meninggal dalam ledakan. Sepanjang hidupnya, nenek selalu hidup dalam penyesalan, menyalahkan diri sendiri atas kematian Dongsung. Saat tua dan pikun, kenangan tentang Dongsung makin jelas. Itu membuat nenek sering kembali ke tempat ini. Saat tak sengaja melihat Junyong yang mirip Dongsung muda, tas kulit tua yang selalu dibawa nenek adalah bekal yang ia siapkan saat hendak kabur dulu. Semua yang hadir terdiam, terharu dengan kisah cinta nenek yang tragis dan penuh penyesalan. Ina diam-diam bertanya-tanya bagaimana hidup nenek jika dulu ia cukup berani mengikuti suara hatinya. Ia berterima kasih pada Junyong karena berani naik mencari dirinya. Mereka turun ke halaman sekolah tapi sama-sama ragu masuk kelas. Junyong berkata ia tak pernah menganggap perasaan Ina main-main atau Ina mudah dipermainkan. Ina kesal bertanya, kenapa selalu baik tapi menolak cintanya? Karena bingung, Junyong mengarang alasan konyol. Katanya mereka tidak cocok, zodiak bertentangan, jadi lebih baik tidak pacaran. Mendengar alasan aneh itu, Ina makin kesal. Ia menangis, bertanya, kalau memang tidak cocok kenapa tidak tegas dari awal? Kenapa memberi harapan lalu tega memadamkannya? Mendengar pertanyaan itu, Junyong akhirnya mengaku semua itu hanya karena ingin menarik perhatian. Ia takut diabaikan Aina. Aina menghapus air mata, menyalahkan Junyong egois, hanya memikirkan perasaannya sendiri tanpa memahami perasaan Aina. Aina lari ke kelas, masih menangis, lalu mendengar suara ketukan pintu. Junyong dengan suara lembut menceritakan pada Ina semua momen kecil mereka bersama. Dari saat Ina memakai krim di wajah, terlihat bodoh tapi sangat lucu. 2 hari bersembunyi di balik pintu saat tak sengaja bersentuhan tangan. Jantung Yong berdebar kencang karena jatuh cinta. Ia mengaku selalu takut membayangkan jika suatu saat mereka putus, jika mereka pacaran. Melihat Ina sedih, ia juga sakit hati tapi ia lebih memilih menjaga persahabatan ini daripada mempertaruhkan segalanya lalu kehilangan semuanya. Tapi kisah nenek hari ini telah menyadarkannya. Akhirnya Junyong mengumpulkan keberanian mengaku sangat menyukai Ina dan mengajaknya berkencan sebagai pacar sungguhan. Tentu saja Ina sangat bahagia, langsung mengangguk setuju, tak bisa menyembunyikan kegembiraan. Junyong berlari ke lorong, berteriak pada dunia bahwa Kim Ina kini miliknya dan dia adalah pacarnya. Keduanya saling tersenyum bahagia, tenggelam dalam kebahagiaan manis cinta pertama mereka. Dan cerita pun berakhir.